Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya untuk membahas lanjutan dari video kemarin ya tentang perbandingan. Yaitu kita memasuki ke video bagian yang kedua. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita memasuki contoh soal yang selanjutnya. Itu yang contoh soal nomor 4 ini, jika panjang sebuah persegi panjang diperbesar 20% dan lebarnya diperbesar 30%, maka berapa persenkah peningkatan luas persegi panjang tersebut? Nah, jadi kita misalkan ya panjang awal itu P1 misalnya. Nah, kemudian lebar awal itu adalah L1. Nah, lalu luas awalnya kita misalkan L1, maka kita bisa mencari L1 ini dengan cara P1 kali L1. Artinya adalah yaitu L1 itu ya, luas satunya itu berarti luas satu satuan luas. Nah, ini luas yang pertama itu kita sebut L1. Nah, kemudian untuk kondisi selanjutnya itu kita panjang akhir ya. Nah, panjang akhir ini P2 kita misalkan, lalu lebar akhir itu R2. Nah, di sini P2 ya panjang diperbesar 20%, maka P1 ditambah 20% dari P1. Nah, ini panjang yang sekarang, artinya ini 1 P1 ditambah 0,2 P1 atau 1,2 P1. Lalu untuk lebarnya itu adalah L1, lebar 2 itu L1 ditambah diperbesar 30%, berarti ditambah 30% L1, maka 1 L1 ditambah 0,3 ya, berarti L1, artinya 1,3 L1. Nah, kemudian kita bisa cari luas akhirnya. Luas akhir itu L2, bisa dicari dengan L2 itu P2 kali L2 atau lebar 2. P2 itu 1,2 P1 dan lebar 2-nya itu 1,3 L1. Ini ya, kita pakai ini. Sehingga ditemukan hasilnya adalah 1,56 P1 kali L1 itu hasilnya adalah L1 ini ya. Maka ini L1. Sehingga pertambahan atau delta luasnya itu adalah luas 2 dikurang luas 1, itu 1,56 L1 dikurangi 1 L1, artinya 0,56 atau sama dengan 56%. Sehingga peningkatan luas persegi panjang tersebut adalah ini 56%. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 5 ya. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung diperlukan 24 orang pekerja selama 45 hari karena suatu pembangunan pembangunan tersebut harus selesai dalam 30 hari. Tambahan pekerja. Nah, ini maka kita bisa buat tabel ya. Tabel yaitu pekerja dan waktu. Nah, kita bisa buat tabelnya. Nah, pekerjanya itu adalah 24 orang ya. Awal 24, waktunya 45 hari. Karena suatu hal harus selesai dalam 30 hari, maka waktunya ini berkurang jadi 30 hari. Ini berapa? X. Nah, maka kita bisa pakai konsep perbandingan berbalik nilai ya. Berbalik nilai itu artinya 24 per X. Itu sama dengan ini balik ini kita. Harusnya kan 45 per 30 itu kalau yang senilai ya. Tapi kalau konsep berbalik nilai, maka kita balik jadi 30 per 45 sehingga bisa ditemukan X-nya dari kali silang. Yang ketemunya ini bisa dicoret ya, bagi 15 itu 2, bagi 15 3, sehingga ruas ini juga masih bisa dicoret bagi 2, 12 dibagi 2 ini 1, sehingga hasilnya adalah 12 dikali 3 atau 36 orang. Nah, maka tambahannya adalah tambahan itu dikurang ya, tambahan orang adalah kurang, ini 36 dikurang 24, hasilnya adalah 12 orang ya. Jawabnya adalah yang B. Baik, kita bisa lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini kran ya. Jika kran ABC itu bisa mengisi penuh 12 menit, 15 menit, 20 menit, maka ketika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 4 menit, maka kolam akan terisi berapa? Nah,
ini keran A itu 12 menit, kemudian keran B itu adalah 15 menit, kemudian keran C 20 menit. Nah, kemudian keran digunakan bersama-sama selama 4 menit. Nah, maka kita bisa gunakan 4 per seperti keran A ya, seperti ini, ditambah 4 per keran B, ditambah 4 per keran C, karena digunakan bersama-sama sehingga dijumlah. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil demikian 4 per 12 ditambah 4 per 15 ditambah 4 per 20. Jadi ini KPK-nya ini berapa ini? KPK-nya ini adalah 60 ya. 60 dibagi 12 itu 5 dikali 4 itu 20, ditambah 60 dibagi 15 itu 4 kali 4 16, ditambah 60 bagi 20 itu 3 kali 4 12, sehingga hasilnya diperoleh 48 per 60. Kita buat per 10, maka ini dibagi 6 ya, dibagi 6 maka 8 per 10. 8 per 10 itu 0,8. Nah, jawabnya adalah yang D. Oke, kita ke nomor selanjutnya, nomor 7. Moko berlari 4 kali lebih cepat daripada Koko. Nah, maka Moko 4 kali lebih cepat daripada Koko. Ini kita bicara kecepatan ya. Kecepatan Moko sama dengan 4 kali kecepatan Koko. Nah, Koko lebih cerdas dari Moko, sehingga saat ujian si Koko itu berhasil mengerjakan duluan ya. Sehingga Koko itu berangkat punya Koko itu adalah 13.00. Nah, berangkat punyanya si Moko itu lebih lambat ya, 13.12, tapi Moko itu lebih cepat daripada Koko. Maka kapan si Moko ini berhasil menyusul Koko? Nah, sekarang kita dari waktu keberangkatan ini ada selisihnya ya. Selisihnya itu adalah 12 menit. Atau jika kita desimalkan itu 12 per 60 kan. Karena 1 jam 60 menit. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan 1/5 ya. 1/5 jam. Nah, 1/5 jam itu selisih mereka berangkat. Nah, kemudian pukul berapa Moko tepat akan menyusul. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu jaraknya yang berangkat pertama. Yang berangkat pertama itu adalah si Koko. Maka kita cari jaraknya Koko ya. Jaraknya setelah ini, maksud saya mencari jarak setelah 13.12. Jadi Koko itu udah sampai berapa jauh saat jam 13.12 atau saat si Moko mau berangkat. Nah, ternyata rumus jarak itu kan kecepatan AC dikali waktu ya, atau T ya. Nah, kecepatannya si Koko itu kita definisikan sebagai K kan, karena ini Moko ya, di pernyataan atas ini Moko sama dengan 4K ya. M itu punya Moko, kemudian K itu punya Koko kecepatannya, sehingga kecepatannya si K itu, kecepatannya Koko itu K ya, kita simbolkan K, dan waktunya si Koko itu 1/5 kali 1/5, maka 1/5K. Kemudian selisih kecepatan ya, selisih kecepatan. Kalau ini kan selisih waktu nih, kita cari selisih waktu. Kalau ini selisih kecepatan, selisih kecepatannya itu Moko dikurangin Koko, karena si Moko lebih cepat kan. Nah, si Moko itu kecepatannya adalah substitusi ini 4K dikurang K, sehingga kecepatan selisih kecepatannya adalah 3K ya kan. Nah, kita tinggal cari waktu nyusul ini, waktu menyusul. Nah, waktu menyusulnya itu kembali lagi ke rumus ya. Waktu itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Maka jarak si K yang sudah ditempuh itu dibagi sama kecepatan selisih kecepatan ini yang kita cari. Maka selisih kecepatan ini, nah kita bisa isi bahwa jarak K-nya itu 1/5K dan selisih kecepatannya itu 3K. Nah, ini maka sama halnya ini kita bisa coret ini. Lupa ini, kita bisa coret K-nya, sehingga tinggal 1/5K dikali 1/3 ya kan, dikali 1/3 artinya 1/15 apa ini? Jam. 1/15 jam. Nah, maka berapa menit itu 1/15 jam? Maka 1/15 kali 60 menit ini. Sehingga
hasilnya adalah 4 menit. Nah, 4 menit, maka waktu menyusulnya itu adalah 13-12 WIB ditambah 4 menit, artinya adalah 13-16 WIB. Jawabnya adalah yang A. Oke, the last one, terakhir, nomor 18. Ini diketahui jarak AB, maka jarak AB itu adalah 120 km. Kemudian Riko Rizky ingin bertemu, maka ini papasan ya. Riko berkendara dari kota A, kecepatannya sekian, ya, kecepatan si A itu 40 km per jam, kemudian kecepatannya si B itu 20 km per jam. Berangkatnya siapa dulu? Apabila keduanya berangkat pada waktu bersamaan, waktunya sama, ya, keberangkatan sama, maka nggak ada masalah. Ini kita langsung ke waktunya, ini berarti waktu papasan ini langsung, karena keberangkatannya sama, maka waktu papasannya ini kita bisa langsung cari dengan cara jarak AB dibagi dengan selisih, bukan selisih, maksudnya jumlah. Nah, jumlah kecepatan, maka ini KCA ditambah KCB, ya. Jarak AB-nya itu 120 km, kemudian kecepatannya itu 40 plus 20 ya, km per jam, sehingga waktunya itu 120 jam per 60 ya, atau 2 jam. Jadi waktu papasannya itu 2 jam. Nah, maka jam berapa waktu papasannya? Itu 07.30 ditambah 2 jam, artinya 09.30. Jawabnya adalah yang A. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perbandingan. Selamat belajar dan sampai jumpa.